Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat identitas nasional, unsur pembentukan identitas nasional, dan penyimpangan identitas nasional, geografis, demografis, dan sosial budaya. Pengertian identitas nasional. Identitas nasional adalah ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang yang membedakan dengan orang lain. Pengertian identitas pada hakikatnya merupakan nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri-ciri khas, dan dengan ciri-ciri yang khas tersebut, suatu bangsa itu berbeda dengan bangsa lainnya dalam kehidupannya, seperti keanekaragaman suku dan budaya, serta kerukunan antara umat beragama. Fungsi dari identitas nasional yaitu sebagai pemersatu bangsa, serta sebagai pegangan atau landasan bagi Indonesia untuk berkembang atau mewujudkan potensi yang dimilikinya. Unsur-unsur identitas nasional. Identitas nasional Indonesia merujuk pada suatu bangsa yang majemuk. Kemajumukan tersebut merupakan gabungan dari unsur-unsur pembentuk identitas, yaitu suku bangsa, agama, kebudayaan, dan bahasa. Yang pertama, suku bangsa. Suku bangsa adalah golongan sosial yang khusus bersifat askriptif atau ada sejak lahir, yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Di Indonesia, terdapat banyak sekali suku bangsa dengan tidak kurang 300 dialek bahasa. Yang kedua, agama. Agama adalah suatu kepercayaan yang dianut seseorang atau sekelompok orang, di mana orang tersebut menjalani ritual yang dianjurkan oleh kepercayaannya. Agama-agama yang tumbuh dan berkembang di Nusantara adalah agama Islam, Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang ketiga, kebudayaan. Kebudayaan adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang secara kolektif digunakan oleh pendukung-pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagai rujukan atau pedoman untuk bertindak sesuai dengan lingkungan yang dihadapi. Yang keempat, bahasa. Bahasa adalah unsur pendukung identitas nasional yang lain. Bahasa dipahami sebagai sistem perlambangan yang secara arbitrer dibentuk atas unsur-unsur bunyi ucapan manusia dan yang digunakan sebagai sarana berinteraksi antar manusia. Selanjutnya, penyimpangan identitas nasional. Yang pertama, geografis. Penyimpangan identitas nasional yang terjadi yaitu kurangnya kekuatan maritim yang memadai. Kebanyakan daerah perbatasan mengalami keterlambatan dalam pembangunan infrastruktural transportasi dan komunikasi, sehingga mereka kurang berinteraksi dengan wilayah lain di tanah air. Bahkan mereka lebih dekat dengan negara tetangga. Kemudian, pertahanan laut dan udara masih belum dikembangkan dengan optimal. Akibatnya, wilayah yang jauh di pinggir perbatasan merasa diperhatikan dan dijaga dari kemungkinan datangnya ancaman dari luar. Itu demografis. Terjadinya kesenjangan antara generasi muda dalam memandang persoalan bangsa dan menghadapi tantangan hidup. Secara sosial dan budaya, yaitu nilai kebangsaan mengalami keretakan di sana-sini, serta banyaknya pejabat menuntut hak-hak istimewa bagi kepentingan pribadinya, meskipun hak-hak dasar rakyat pada umumnya belum terpenuhi. Contoh kasus nyata identitas nasional, yaitu kesenian Reog Ponorogo kini telah diklaim Malaysia bahwa itu adalah kebudayaan miliknya dengan nama barongan. Di atas kepala singa diberi tulisan Malaysia untuk mempengaruhi orang-orang agar seakan-akan kesenian ini berasal dari Malaysia. Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Malaysia menyatakan tarian barongan yang mirip dengan kesenian Reog Ponorogo milik pemerintahan Malaysia. Contoh seseorang yang kehilangan identitas nasional. Yang pertama, tawuran. Yang kedua, memakai obat-obat terlarang atau narkoba. Yang ketiga, kecintaan terhadap musik luar negeri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.